Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan tentang masa sejarah Kerajaan Gotalo. Mari kita kenalkan terlebih dahulu anggota-anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Denisa Naila, Aminah Nurjana, Mazaya Zulfa, dan yang terakhir Naifa Ardelia. Di sini ada topik yang akan dibahas, dari awal terbentuk, daerah kekuasaan, peninggalan, pemimpin, masa kejayaan, dan masa keruntuhan. Awal terbentuknya Kerajaan Goa Talo. Kerajaan ini terbentuk pada tahun 1300-an dan hanya terdiri dari satu kerajaan saja, yaitu Kerajaan Goa. Goa Talo ini semulanya adalah satu kerajaan, yakni Kerajaan Goa, yang kemudian sempat terpecah menjadi dua dengan hadirnya Kerajaan Talo. Hal itu terjadi pada perjalanan abad ke-15 Masehi usai era kepemimpinan Tonatang Kalopi pada tahun 1420 sampai dengan 1445. Dua pangeran putra Tonatang Kalopi yakni Batara Goa dan Karayang Loe-Risero berebut tahta sehingga terjadilah perang saudara. Karayang Loe kemudian turun ke muara sungai Talo dan mendirikan kerajaan baru bernama Talo. Dua kerajaan kembar ini kemudian berpolemik selama bertahun-tahun hingga akhirnya setelah tahun 1565, Goa dan Talo bersatu dengan kesepakatan Rua Karayang Sere atau dua raja, seorang hamba. Setelah bersatu kembali, kerajaan ini disebut Kerajaan Goa Talo atau Kerajaan Makassar. Diungkapkan bahwa ada sistem pembagian kekuasaan yaitu raja berasal dari garis keturunan Goa, sedangkan perdana menterinya berasal dari garis Talo. Pada awalnya, Goa Talo ini bukanlah kerajaan yang menganut kepercayaan Islam, namun pertama-tama disebut sebagai Kerajaan Goa yang dikenal sebagai periode Goa Talo pra-Islam. Sebelum memeluk agama Islam, raja dan masyarakatnya memeluk agama animisme dan juga agama Hindu. Letak dan daerah kekuasaan. Kerajaan ini berhasil memperluas kekuasaannya meliputi Sulawesi bagian selatan, Kalimantan bagian timur, hingga Nusa Tenggara Timur. Makassar sebenarnya adalah ibu kota dari Goa yang dulunya disebut sebagai Ujung Pandang. Secara geografis, Sulawesi Selatan memiliki posisi yang penting karena dekat dengan jalur pelayaran perdagangan Nusantara. Bahkan daerah Makassar menjadi pusat persinggahan para pedagang, baik yang berasal dari Indonesia bagian timur maupun para pedagang yang berasal dari daerah Indonesia bagian barat. Dengan letak seperti ini mengakibatkan Kerajaan Makassar berkembang menjadi kerajaan besar dan berkuasa atas jalur perdagangan Nusantara. Selanjutnya ada peninggalan Kesultanan Goa Talo. Yang pertama ada Istana Balalompoa. Balalompoa berarti rumah besar atau rumah kebesaran yang ditinggali oleh raja. Bangunan khas ini pertama dibangun tahun 1936. Dulunya, Balalompoa merupakan kediaman raja sekaligus sebagai pusat pemerintahan kerajaan Goa. Pembangunan istana dan pusat kegiatan pemerintahan juga dilakukan sebagai bentuk penolakan Raja Goa terhadap salah satu ayat perjanjian Bongaya yang melarang untuk mendirikan perkampungan. Kini, Istana Balalompoa menjadi museum Goa yang digunakan sebagai tempat penyimpanan barang-barang koleksi kerajaan Goa. Balalompoa terletak di Kabupaten Goa. Yang kedua ada Benteng Fort Rotterdam. Benteng ini terletak di Makassar dan didirikan sekitar abad ke-16. Letaknya tak jauh dari Pantai Losari menghadap ke Selat Makassar. Bentuk benteng ini terlihat seperti penyu. Bentuk yang unik ini bisa dimaknai sebagai gambaran kejayaan kerajaan Goa yang wilayah kekuasaannya tersebar di darat dan lautan. Sebenarnya, benteng ini merupakan satu dari 15 benteng pengawal kerajaan Goa Talo yang sengaja dibangun oleh kerajaan untuk menangkal serangan dari Belanda pada zaman itu. Namun, benteng yang lain sudah dihancurkan oleh Belanda. Sejak benteng ini jatuh di tangan Belanda, fungsi benteng ini berubah. Sejak tahun 1930, benteng Fort Rotterdam menjadi markas komando pertahanan, kantor pusat perdagangan, kediaman pejabat tinggi, dan pusat pemerintahan. Yang terakhir ada Masjid Katangka. Masjid ini merupakan salah satu masjid tertua di Provinsi Sulawesi Selatan. Masjid ini merupakan peninggalan Kesultanan Goa yang didirikan pada 1603 Masehi. Pendapat lain mengatakan masjid ini berdiri pada abad ke-18 Masehi. Nama Katangka berasal dari nama daerah tempat dibangunnya masjid, yaitu Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan.
Selain itu, nama Katangka berasal dari salah satu jenis pohon. Pada awal pembangunannya, Masjid Katangka ini masih berupa langgar sederhana. Langgar tersebut kemudian diperbesar dan menjadi sebuah masjid seiring dijadikannya Islam sebagai agama resmi di Kesultanan Goa. Jika dilihat, sebenarnya silsilah kerajaan Gua Talo bisa dikatakan cukup rumit. Selain karena panjangnya masa pemerintahan, kerajaan ini juga memiliki 2 raja setiap masa pemerintahannya. Kali ini aku ingin menjelaskan tentang raja-raja yang ada pada masa pra-Islam. Yang pertama, Tumanurung Bainea, awal abad ke-14 sekaligus pendiri dari kerajaan Gua Talo. 2. Tamasalangga Baraya 1320 sampai 1345. Yang ketiga, Ipuang Loya Lembang 1345 sampai 1370. Yang keempat, Ituniata Banri 1370 sampai 1395. Yang kelima, Karampang Rigowa 1395 sampai 1420. Pemerintahan Gua Talo setelah masuknya Islam dimulai sejak era Manggarangi Daeng Manrabia pada tahun 1593 sampai 1639 yang melanjutkan tahta Toni Pasulu. Manggarangi memeluk Islam dan menjadi pemimpin dengan gelar Sultan Alauddin. Sejak saat itu, label kerajaan pun berubah menjadi Kesultanan Gua Talo. Masuknya pengaruh Islam ke Goa sempat mematik polemik di kalangan etnis Makassar dan Bugis. Saat Kesultanan Gua Talo mengajak kerajaan-kerajaan tetangga seperti Bone, Sopeng, dan Wajo untuk menerima Islam, mereka menolak. Penolakan tersebut menyebabkan Kesultanan Goa menyerang kerajaan Bone dan menaklukkannya. Dikutip dari Sejarah Masyarakat dan Kebudayaan Sulawesi Selatan tahun 1998 karya Mat Tulada, setelah proses pengislaman ini, terciptalah ketentraman di kalangan kerajaan-kerajaan di tanah Bugis. Pemimpin kedua pada masa Islam yaitu Sultan Malikus Said yang memimpin 1639 sampai 1653. Yang keempat, Sultan Hasanuddin yang memimpin dari 1653 sampai 1669 dan ia merupakan puncak kerajaan dari Kesultanan Gua Talo. Yang kelima, ada Sultan Amir Hamzah yang memimpin dari tahun 1669 sampai 1674. Sebenarnya, masih banyak pemimpin Kesultanan Gua Talo pada masa Islam, tetapi yang kami sebutkan hanya sebagian saja. Selanjutnya ada masa kejayaan. Kejayaan Gua Talo masa Islam terjadi pada era Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin disebut sebagai ayam jantan dari timur. Pada masa pemerintahannya, Gua Talo punya peran besar dalam aktivitas perdagangan di bagian timur. Melihat kemajuan Gua Talo, pihak Belanda yang ketika itu dikenal dengan nama VOC tertarik untuk merebut kekuasaan kerajaan Islam di tanah timur. Seperti yang dicatat Mariana, Belanda akhirnya berseteru dengan Sultan Hasanuddin beserta pasukannya. Perseteruan ini menimbulkan peperangan-peperangan di sekitar Sulawesi Selatan. Sedangkan masa berakhirnya pertempuran disimbolkan pada tahun 1667, tepat ketika diadakannya sebuah perjanjian Bongaya. Ketika Sultan Hasanuddin baru saja naik tahta sebagai raja baru, ia langsung membawa kerajaan Gua Talo mencapai puncak kejayaan, termasuk menguasai jalur perdagangan utama di Nusantara bagian timur. Namun, masa-masa keemasan itu mulai terancam sejak orang-orang Belanda berbendera VOC menyambangi Sulawesi bagian selatan pada pertengahan abad ke-17. VOC tergiur ingin menguasai perdagangan di kawasan yang amat strategis tersebut. Di kala itu, Sultan Hasanuddin memberikan izin kepada 3 orang Belanda untuk tinggal di Sombo Opu, ibu kota Kesultanan Gua Talo saat itu. Ternyata, kebaikan hati sang sultan disalahgunakan. Orang-orang Belanda tersebut kepergok telah mengirimkan surat ke Batavia.
Dalam surat itu disebutkan, FOC diminta melakukan persiapan untuk melancarkan serangan ke Kesultanan Gorontalo di tahun berikutnya. Terang saja, Sultan Hasanuddin murka dan merasa kecolongan. Ia bergegas memerintah pembangunan benteng-benteng pertahanan untuk mengantisipasi serbuan pasukan Belanda yang kemungkinan besar akan segera datang. Pertempuran akhirnya benar-benar dimulai pada pertengahan tahun 1660. FOC berhasil menguasai benteng Panakukang milik Kesultanan Goa sehingga Sultan Hasanuddin terpaksa bersedia menggelar perundingan dengan pihak lawan. Perjanjian itu dilaksanakan 2 kali, yakni pada 19 Agustus dan juga 21 Desember 1660. Salah satu isinya adalah bahwa Kesultanan Gorontalo harus melepaskan Kesultanan Bima di Nusa Tenggara Barat. Kesultanan Bima yang dipimpin oleh Sultan Abdul Qadir Sirajuddin saat itu memang menjadi sekutu paling setia dan amat berarti bagi Gorontalo. Tetapi Sultan Hasanuddin melanggar perjanjian tersebut karena dianggap sangat merugikan dan merendahkan derajat Kesultanan Gorontalo. Belanda pun murka ketika mengetahui bahwa Sultan Hasanuddin telah melanggar pemufakatan. Perang di antara kedua kubu pun kembali meletus selama beberapa tahun. Pertempuran yang terjadi sejak 1660 terus berlangsung. FOC mempunyai sekutu yang amat berharga, yakni Arung Palaka dari Bone, yang dendam lantaran Goa menjajah dan memperbudak kerajaan Bone. Bahkan disebut oleh Palongge Peta Naba dalam sejarah kerajaan Tanah Bone 2006, Arung Palaka dan keluarganya pernah dijadikan pembantu di rumah pejabat tinggi Gorontalo. Pada 1666, pasukan Arung Palaka turut serta dalam armada besar FOC yang dipimpin oleh Cornelis Spelman untuk menyerang Gorontalo. Pertempuran besar pun terjadi dan berlangsung beberapa bulan lamanya. Kesultanan Gorontalo saat itu terdesak karena dijepit oleh pasukan gabungan lawan. Situasi yang sangat tidak menguntungkan ini membuat Sultan Hasanuddin terpaksa menyerah dan bersedia diajak berunding. Perundingan itu dilakukan pada 18 November 1667 dan dikenal dengan nama Perjanjian Bun Gaya. Namun, lagi-lagi Sultan Hasanuddin melanggar perjanjian tersebut karena ia merasa sangat dirugikan. Beberapa benteng yang dahulu sudah diruntuhkan dibangun lagi secara diam-diam. Angkatan Perang Gorontalo juga mendapat bantuan dari beberapa laskar yang digalang oleh adik Sultan Hasanuddin. Namun, upaya ini diketahui oleh FOC, dan kali ini ia tidak memberikan ampunan lagi. FOC mengerahkan seluruh pasukan gabungan termasuk bantuan dari Bone, Ambon, dan Batavia untuk menyerang benteng Sombaupo pada 12 Juni 1669. Takluknya benteng Sombaupo dibarengi dengan tertangkapnya Sultan Hasanuddin yang kemudian terpaksa turun tahta pada 29 Juni 1669. Pada 12 Juni 1670, penguasa pembawa kejayaan sekaligus keruntuhan Kesultanan Gorontalo ini meninggal dunia dalam usia 39 tahun. Sepeninggalan Sultan Hasanuddin, situasi damai belum sepenuhnya bisa terwujud. Meskipun FOC sudah menguasai hampir seluruh aspek kehidupan di Gorontalo, termasuk memonopoli perdagangan, masih ada pihak-pihak yang belum bisa menerima hasil perjanjian Bun Gaya yang sangat merugikan kerajaan Gorontalo. Cengkraman dari Belanda baru usai ketika pemerintah Hindia Belanda runtuh pada tahun 1942. Riwayat Kesultanan Gorontalo pun berakhir setelah Indonesia merdeka dan menggabungkan diri dengan Republik. Sekian presentasi dari kelompok kita. Semoga materi tentang kerajaan Gorontalo dapat dipahami dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.